Pria ini bahkan karena celah sistem, terjebak di desa pemula selama 20 tahun. Hanya karena setiap kali hampir naik ke level 5, sistem akan muncul error dan mengatur ulang dia ke level 1. Selama 20 tahun melawan monster, dari anjing liar tingkat rendah, menjadi naga raksasa dengan kekuatan dahsyat. Seiring pertarungan pedang melawan monster, tubuhnya menjadi sangat kuat. Namun semua ini berubah hari ini, karena sistem yang sedang malas tiba-tiba menemukan Bei Chen, yang gagal dipindahkan ke dunia lain 20 tahun lalu. Dia tidak mengerti mengapa pemula level 4 bisa bertahan di sini selama ini, dengan atribut dan keterampilan yang buruk. Karena selama 20 tahun ini, telah dilakukan 5 pemanggilan dunia lain, namun tak ada satupun yang bertahan lebih dari 1 tahun. Untuk menutupi kesalahan ini, sistem memutuskan untuk memindahkan Bei Chen ke daratan Terra, hanya bisa diakses pada level 20, agar dia bertarung melawan monster tingkat tinggi. Namun, sistem tidak pernah menduga, jurang dalam di desa pemula, telah terisi penuh dengan tubuh monster. Karena kesalahan riset sistem selama ini, tidak menghapus atribut yang telah diperoleh Bei Chen. Sekarang atribut tersembunyinya mencapai 1.300 poin. Saat ini, Bei Chen sedang menikmati rumah yang dibangunnya selama 2,5 tahun. 20 tahun pertempuran tanpa akhir, membuatnya menyadari kenyataan. Hanya dengan pikiran tenang, dia bisa bertahan lebih lama. Namun saat itu juga, rumah yang dibangunnya dengan susah payah, dihancurkan oleh serigala iblis. Melihat ini, Bei Chen merasa putus asa. Sebelum dia sempat bereaksi, serigala iblis menamparnya sejauh 200 meter, membentur gunung dengan ledakan besar. Serigala iblis tersenyum puas melihat itu, namun senyumnya tiba-tiba hilang, karena Bei Chen yang menerima serangan itu, tidak terluka sama sekali, dan pandangan Bei Chen saat ini, dingin seperti dewa kematian dari neraka. Dia dengan cepat muncul di depan serigala iblis. Saat itu dia memutuskan untuk menggunakan tulang serigala, membangun istana baru. Serigala iblis ketakutan melihat ekspresi Bei Chen. Sekejap, popok serigala iblis itu langsung basah, melompat mundur dengan cepat meninggalkan medan perang, dan melancarkan serangan terkuatnya. Serangan raungan anak anjing diarahkan ke Bei Chen. Namun, melihat cahaya besar itu, Bei Chen tetap tenang, dan memilih untuk menghadapinya langsung dengan tubuhnya. Melihat hal ini, serigala iblis langsung mengeluarkan semua serangan terbaiknya ke Bei Chen. Namun Bei Chen langsung menghunus pedang besar sepanjang 10 meter miliknya, mengangkat debu tanah sebagai perisai, dan berhasil menahan semua serangan itu. Kemudian, dengan kesempatan itu, dia melompat ke arah serigala iblis. Namun, saat akan melancarkan serangan mematikan, dia terpeleset, dan jatuh ke dalam mulut serigala iblis seperti orang bodoh. Tapi saat itu juga, dia melakukan split, langsung menghancurkan gigi depan serigala itu, lalu melancarkan jurus yang telah dilatihnya, sebanyak hampir 10 miliar kali, 3 jurus sekaligus, tebas vertikal, horizontal, dan tusukan. Dalam sekejap, serigala iblis terbelah menjadi 2,5 bagian. Saat Bei Chen menghela napas bahwa dia bertahan 1 hari lagi, tiba-tiba, sebuah portal besar muncul di langit, disertai petir yang menyambar. Bei Chen dipindahkan ke sebuah daratan baru. Di tempat pendaratannya, ternyata ada naga purba yang sedang tertidur. Setelah mendarat, Bei Chen dengan senang hati menemukan bahwa levelnya akhirnya mencapai level 5, dan dia juga mendapatkan misi utama untuk mengalahkan 6 dewi dunia. Hadiah dari menyelesaikan misi ini adalah dia bisa kembali ke bumi dengan kekuatannya saat ini. Namun, sebelum dia sempat merasa senang, seekor naga besar muncul di hadapannya, dan menuduh Bei Chen sebagai iblis dari dunia lain. Kemudian melancarkan serangan napas naga untuk menghabisinya. Namun Bei Chen dengan mudah menghindar ke samping. Kemudian melompat dari batu ke arah naga. Dengan tinju kanan yang siap menghantam naga, naga itu menatap tinjunya seperti kapas, dan berkata bahwa dia tidak tahu diri. Namun sedetik kemudian, naga itu berteriak kesakitan, terbang mundur seperti meteor. Setelah menghantamkan pukulannya, Bei Chen tetap berdiri tanpa cedera. Dia bahkan terkejut dengan kekuatannya sendiri. Namun, dengan cepat dia menangkap naga itu kembali, berniat menggali informasi yang berguna dari mulut naga itu. Tak disangka, hanya dengan menyiksa selama 2,5 hari, naga itu mengakui segalanya. Ternyata naga itu dulunya adalah naga jenius dari kesatria kekaisaran Zuan. Namun, suatu hari tiba-tiba, langit retak dan terbuka sebuah celah. Ribuan iblis dari dunia lain keluar darinya, menghancurkan kekaisaran. Setelah itu, para iblis dunia lain mendirikan sebuah organisasi bernama Bumi. Tujuan mereka adalah membunuh para dewi dunia. Menurut penjelasan naga itu, manusia bumi memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka dapat dengan mudah naik level. Dengan terus-menerus membunuh, tak ada yang bisa menghentikan pasukan yang terdiri dari manusia bumi level 100. Hingga suatu hari, 4 pahlawan tiba-tiba muncul di dunia. Mereka adalah Raja Pedang Bakal, Penyihir Kiana, Raja Petir Gabriel, dan Sang Transcendent Oreo. Mereka bekerja sama melepaskan mantra terlarang tingkat kerajaan, yang langsung membantai pasukan manusia bumi. Kemudian, 6 dewi dunia memberikan wahyu. Mereka mengatakan bahwa manusia bumi adalah iblis yang telah membuat perjanjian dengan Dewa Kegelapan. Mulai saat itu, siapapun yang melihat manusia bumi
harus membunuh mereka tanpa syarat. Mendengar semua ini, Bei Chen sangat marah hingga menggertakkan giginya. Tak disangka dia yang terjebak di dunia lain selama 20 tahun. Baru keluar dari desa pemula sudah dianggap sebagai iblis, dan menjadi musuh seluruh daratan. Sementara dalang dari semua ini adalah dewa kegelapan itu. Maka Bei Chen membuat keputusan yang berani, yaitu bekerja sama dengan para dewi untuk mengalahkan dewa kegelapan, lalu kembali ke bumi dengan selamat. Segera setelah itu, dia mengetahui dari mulut naga, syarat untuk bertemu dengan para dewi adalah menjadi salah satu dari 4 pahlawan, atau melakukan jasa besar. Saat ini, kekuatan dewa kegelapan Palos masih ada di dunia. Jika ingin bertemu para dewi, dia harus mengalahkan monster yang diciptakan dewa kegelapan. Oleh karena itu, dia harus menjadi seorang pemburu. Maka Bei Chen segera menuju ke guild pemburu. Namun, begitu dia masuk, semua pemburu langsung menghunus senjata mereka dan mengambil posisi bertarung. Karena di mata mereka, hanya manusia bumi yang memiliki tubuh sekuat itu. Bei Chen juga menyadari keanehan mereka. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan kelompok kecil itu, namun, dia tidak bisa membiarkan identitasnya sebagai manusia bumi terungkap. Maka dia mengikuti instruksi resepsionis wanita, dan meletakkan lengannya di atas batu ujian untuk verifikasi identitas. Namun, di luar dugaan, batu ujian menunjukkan kata level 5 pemula. Ruangan pun langsung jatuh dalam keheningan. Tak lama kemudian, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bei Chen segera mengetahui dari resepsionis wanita, bahwa level minimum manusia bumi adalah di atas level 20, dan mereka semua sangat kaya. Namun, saat mengetahui bahwa biaya masuk guild adalah 300 koin emas, Bei Chen merasa seperti kehilangan setengah hidupnya. Bagaimanapun juga, dia telah menabung selama 20 tahun, hanya untuk mendapatkan kurang dari 400 koin emas. Dia tidak mengerti mengapa manusia bumi lainnya begitu kaya, namun dia tidak berpikir terlalu banyak untuk saat ini, dan segera mencoba mengambil misi untuk membersihkan Donggaeon. Namun, tanggapannya hanyalah ejekan dari sekitar. Kamu ini pemula level 5, mau ke Donggaeon untuk mati? Selesai berkata begitu, seorang pria berambut tengah mulai menyombongkan diri. Hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku akan dengan murah hati membiarkanmu bergabung dalam timku. Sebagai maskot, syaratnya, kamu harus memberikan pedang besar itu padaku. Sambil berbicara, dia meraih pedang besar di punggung Bei Chen. Namun, meskipun menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkan pedang itu sedikit pun. Mendengar perkataan itu, Bei Chen langsung tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengangkat pedang besar itu dan mengangkat pria berambut tengah tinggi-tinggi. Pria itu langsung basah kuyup karena ketakutan oleh tatapan Bei Chen. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut melihat adegan itu, dan mengira Bei Chen adalah reinkarnasi iblis. Hanya seorang pria tua berotot menunjukkan ekspresi penuh kekaguman, dan segera maju untuk menghentikan Bei Chen yang hampir membunuh. Memperingatkannya bahwa jika menyebabkan kerugian pada guild, dia akan dianggap sebagai manusia bumi dan dibunuh di tempat. Tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, Bei Chen segera menyimpan pedangnya, dan melempar pria berambut tengah sejauh 2,5 meter, lalu menendang kakinya hingga patah. Pada saat itu, pria tua berotot maju, dan mengundang Bei Chen untuk bergabung dengan timnya. Dia bahkan berkata bahwa para wanita di timnya tidak menarik minatnya sama sekali. Setelah mengetahui bahwa tim pria tua berotot menduduki peringkat pertama di guild, Bei Chen pun bergabung. Dia percaya bahwa hanya dengan bergabung di tim penuh kekuatan, dia bisa naik level dengan cepat. Segera, dia mengikuti timnya untuk menyelesaikan misi membersihkan monster. Dia berpikir bahwa rekan-rekannya mungkin akan menyerahkan beberapa monster lemah untuknya. Namun, saat pertempuran dimulai, dia baru menyadari bahwa dirinya hanyalah pembawa barang. Pada saat itu, monster yang terdesak oleh rekan-rekannya tiba-tiba memperhatikan Bei Chen yang tampak lemah. Sang pemimpin monster pun bersiap untuk menyerang Bei Chen guna memulihkan kepercayaan dirinya. Namun Bei Chen, yang sama sekali tidak menyadari bahaya itu, hanya duduk di tempat sambil melempar batu karena bosan. Tak disangka, batu yang dia lempar, seperti peluru meriam, langsung membunuh pemimpin monster, yang hanya bisa dikalahkan oleh timnya dengan kerjasama. Namun, tiba-tiba sebuah pesan muncul di depannya, mengatakan bahwa monster itu terlalu lemah untuk memberikan pengalaman. Bei Chen benar-benar kehabisan kata-kata untuk naik level. Dia berlari sendiri ke dalam hutan, berharap menemukan monster level tinggi. Namun, setelah berlari 2,5 putaran di hutan, dia tidak menemukan apa-apa. Saat dia merasa putus asa dan siap untuk menyerah, terdengar suara mirip dengan raungan serigala iblis dari desa pemula. Dia pun berlari dengan semangat menuju suara itu, berharap membunuhnya untuk naik level. Namun, saat dia tiba di lokasi, yang dia temukan hanyalah seorang pria telanjang. Bei Chen melihat pria telanjang itu, dan khawatir matanya terluka. Dia segera meminta maaf, lalu berbalik untuk melanjutkan pencarian monster. Namun tiba-tiba, sebuah api mengelilingi Bei Chen sepenuhnya. Ternyata itu adalah sihir ledakan api dari pria berambut merah, yang menghentikan langkah Bei Chen. Sambil menanyainya apakah dia melihat monster itu, dia mengancam bahwa jika Bei Chen menolak menjawab, dia akan membunuhnya di tempat. Namun sebelum dia selesai bicara, Bei Chen tiba-tiba muncul di depannya.
dan menghancurkan tongkat sihirnya dengan satu tangan. Apa kau gila atau apa? Level tinggi. Jadi kau pikir bisa menindas pemula sesuka hati? Pada saat itu, pria berambut tengah yang mengira pria berambut merah adalah wanita mulai mengintip, namun dia justru melihat Bei Chen sedang memeluk pria berambut merah. Dengan marah, dia menghunuskan dua pedangnya dan menyerang dengan penuh kekuatan. Dasar pemula level 5 terkutuk. Berani-beraninya kau melecehkan anggota wanita tim kami. Bersiaplah untuk mati. Sambil berkata begitu, dia menyerbu Bei Chen. Tidak ingin memperbesar masalah, Bei Chen menunduk dan meminta maaf kepada pria berambut tengah. Namun, saat dia menunduk, ujung gagang pedangnya mengenai titik vital pria itu. Terdengar suara retakan seperti telur pecah yang bergema di seluruh hutan. Pria berambut tengah itu bukan hanya kehilangan kakinya, tapi juga semuanya, dan akhirnya berubah menjadi seorang wanita. Untuk menghindari masalah di masa depan, Bei Chen meninggalkan tim dan pergi mencari Donggeon sendirian. Namun, saat dia keluar dari guild, dia bertemu dengan monster level 31, Tambis, yang sedang mencari makan. Sistem memperingatkan bahwa tubuhnya dilapisi armor dan kebal terhadap serangan fisik seperti pedang. Namun, Bei Chen tidak percaya dan mencoba menyerang. Dia mengayunkan pedang besar ke Tambis. Namun monster itu, seperti tahu, terbelah menjadi dua setengah. Monster itu langsung ketakutan dan berusaha melarikan diri. Dunia luar ternyata begitu mengerikan. Monster itu berlari sekuat tenaga untuk kembali ke Donggeon. Namun Bei Chen, seperti hantu, mengikuti di belakangnya, sambil bertanya kemana mereka akan pergi. Para monster kecil, setelah melihat Bei Chen, langsung menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Bei Chen melihat lingkaran cahaya di tanah, tertegun selama 2 detik setengah. Ternyata itu adalah portal menuju Donggeon bawah tanah. Dengan penuh semangat, dia melompat masuk. Dia mengira akan menemukan monster kuat di dalam Donggeon. Namun, setelah berkeliling 2,5 kali, yang dia temui hanyalah monster kecil yang bisa dibunuh dengan satu tebasan. Saat dia kecewa dan bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba menemukan gelang berkilauan emas. Ternyata itu adalah relik suci inti yang menopang Donggeon. Namun, dengan cepat, Bei Chen menyadari sesuatu yang tidak beres. Biasanya, di dekat relik suci, akan ada seorang penguasa sebagai penjaga. Yang tidak Bei Chen duga, adalah bahwa penguasa itu telah dia bunuh di jalan. Mengiranya sebagai monster kecil. Akhirnya, Bei Chen hanya bisa mengambil relik suci itu dan mencoba efeknya. Menurut deskripsi sistem, relik itu seharusnya bisa memancarkan laser. Namun, tidak peduli gerakan apa yang dia lakukan, relik itu tidak memberikan respons apapun. Lalu, sebuah pesan muncul, menunjukkan bahwa levelnya tidak cukup tinggi untuk menggunakannya. Melihat hal ini, Bei Chen dengan kecewa melepaskan relik itu. Dia hanya bisa menjualnya sebagai barang bekas. Namun, saat itu seluruh Donggeon tiba-tiba berguncang dengan hebat. Kemudian di depan Bei Chen, muncul sebuah jalan rahasia. Melihat itu, Bei Chen sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa penguasa Donggeon pasti ada di bawah sana. Dan dengan penuh semangat, dia berlari ke dalamnya. Namun, saat tiba, dia menemukan aula itu kosong. Hanya ada inti magis untuk menutup Donggeon berdiri di sana. Namun, saat Bei Chen mengulurkan tangan untuk menyentuh inti magis itu, tiba-tiba beberapa tentakel muncul dari kekosongan dan mengikatnya. Saat dia menatap ke atas, dia melihat seekor monster menatapnya. Melihat bahwa monster itu memiliki level 45, senyum Bei Chen melebar. Akhirnya, dia merasa ada harapan untuk naik level. Namun, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Bei Chen. Saat dia melihat ke arah suara itu, dia terkejut hingga terpaku. Ternyata itu adalah si gadis rambut tengah yang mengejarnya untuk membalas dendam bagi adiknya. Namun saat dia melihat pemimpin Donggeon bermata iblis di atas kepala Bei Chen, dia salah mengira Bei Chen adalah manifestasi dari ketakutannya. Bagaimanapun juga, seorang pemula level 5 tidak mungkin berada di Donggeon tingkat tinggi. Mendengar ini, Bei Chen menyeringai licik. Dia sebenarnya tidak tahu harus menjelaskan apa. Jika si gadis rambut tengah berpikir dia adalah ilusi, maka dia akan berpura-pura sesuai dengan itu. Namun, yang tidak Bei Chen duga adalah, setelah pengalaman pahit sebelumnya, gadis rambut tengah sekarang menyerang dari bawah ke atas. Untuk melindungi area sensitifnya, Bei Chen segera melompat dengan kaki terkepit. Namun, gerakan itu hampir membuat dia menabrak pemimpin Donggeon yang ada di atasnya. Saat Bei Chen berpikir pemimpin itu terlalu lemah, si gadis rambut tengah, yang dibutakan oleh kebenciannya, sudah mengejarnya dengan pedang, menyerang langsung ke area sensitif Bei Chen. Saat mereka berdua bertarung, pemimpin Donggeon mengambil kesempatan untuk mengendalikan gadis rambut tengah dan memperbesar kebenciannya, mengubahnya menjadi iblis yang hanya tahu bertarung. Setelah transformasi berhasil, dia segera mengayunkan lengannya yang panjangnya 2,5 meter ke arah Bei Chen. Namun, melihat itu, Bei Chen tidak berniat menghindar. Dia langsung menghunus pedang besarnya ke tanah. Dengan satu tebasan, dia memotong Donggeon bersama dengan pemimpin Donggeon menjadi dua bagian. Pemimpin Donggeon bermata iblis menatap Bei Chen dalam ketidakpercayaan. Dia tidak bisa memahami bagaimana pemula level 5
Hanya dengan kekuatan pedangnya, bisa menyebabkan kerusakan sebesar ini. Untuk bertahan hidup, dia meninggalkan tubuhnya, dan bersiap untuk melapor ke atasan. Namun, begitu dia keluar dari tubuhnya, dia langsung dihancurkan oleh Bei Chen seperti lalat. Tepat pada saat itu, di depan Bei Chen, sesuatu muncul. Sebuah pesan muncul menunjukkan 110.000 poin pengalaman. Jika dihitung berdasarkan pengalaman dari level sebelumnya, seharusnya dia bisa naik 10 level. Namun, ketika Bei Chen melihat isi panel peningkatan level, dia langsung kehilangan semangat. Karena sistem menunjukkan bahwa pengalaman untuk naik ke level 6, mencapai 50 miliar poin. Artinya, dia akan membutuhkan ratusan tahun untuk naik level. Tanpa pilihan lain, Bei Chen keluar dari Dongyeon dan memutuskan untuk menjual relik suci. Namun, pada saat itu seorang pria berbaju hitam mulai mengawasi Bei Chen. Pria itu adalah seorang inkuisitor yang tugasnya memburu manusia bumi. Dalam sekejap, pria itu muncul di depan Bei Chen. Melihat ekspresi Bei Chen yang tampak terguncang, dia langsung curiga Bei Chen adalah manusia bumi. Pria itu segera mengeluarkan batu ujian dan menggenggam tangan kanan Bei Chen. Namun, detik berikutnya dia terkejut. Kok bisa levelmu cuma 5? Selama 2,5 tahun bertugas, dia belum pernah salah menilai seseorang. Di sisi lain, Bei Chen pun berkeringat dingin. Ternyata menjadi level rendah juga ada untungnya. Kalau identitasnya sebagai manusia bumi terungkap, dia akan menjadi musuh semua orang. Namun, tepat ketika Inquisitor beralih untuk pergi, pemilik toko tiba-tiba mengeluarkan relik suci dari Dongyeon. Sialnya, relik itu secara tidak sengaja jatuh ke kaki Inquisitor. Pria itu secara refleks membungkuk untuk mengambil relik, lalu menatap Bei Chen dengan tatapan dingin. Bagaimana seorang pemula level 5 bisa memiliki relik suci? Aku harap kau punya penjelasan yang masuk akal. Mengetahui bahwa identitasnya hampir terungkap, Bei Chen memutuskan untuk menyerang. Saat Inquisitor lengah, namun, pada saat itu, sebuah sosok familiar tiba-tiba muncul di depannya. Ternyata itu adalah Ackerman si rambut merah yang sebelumnya dia temui. Ackerman kemudian mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Inquisitor sambil menjelaskan tentang relik suci milik Bei Chen. Dia mengatakan bahwa relik itu ditugaskan untuk dijual. Melihat Ackerman sedang membantunya, Bei Chen dengan kooperatif memanggil Ackerman tuan beberapa kali. Setelah memverifikasi bahwa Ackerman adalah keturunan dari klan pemburu naga, Inquisitor menyatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, lalu membiarkan keduanya pergi. Namun, belum berjalan beberapa langkah, mereka kembali dipanggil oleh Inquisitor. Tolong beritahu saya kemampuan relik itu. Namun jawaban yang diberikan keduanya benar-benar bertentangan. Setelah mendengar jawaban itu, Inquisitor segera menyadari dirinya ditipu. Dia langsung melepaskan sangkar angin dan menjebak Bei Chen serta Ackerman. Bei Chen mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari Inquisitor adalah mencari orang yang menutup Dongyeon. Dia pun maju dan bersiap untuk mengaku. Namun sebelum dia sempat bicara, sebuah tawa aneh terdengar dari kejauhan. Ternyata itu adalah si gadis rambut tengah, yang dengan bangga memamerkan keberhasilannya menutup Dongyeon. Namun dia malah berakhir di depan laras senjata Inquisitor, dan langsung ditangkap untuk dihukum berat. Melihat ini, Bei Chen dan Ackerman tercengang. Meskipun Bei Chen tahu kebenarannya, dia tidak sebodoh itu untuk mengungkap semuanya. Setelah kejadian ini, Bei Chen menyadari bahwa identitasnya sebagai manusia bumi akan terungkap cepat atau lambat. Dia pun berpamitan dengan Ackerman dan memulai perjalanan untuk naik level sendirian. Namun, takdir tetap mempertemukan mereka kembali. 2,5 bulan kemudian, Bei Chen dan Ackerman bertemu lagi di negeri asing. Kali ini, Ackerman bersikeras mengajak Bei Chen bergabung dengan timnya karena merasa berutang budi sebelumnya. Bei Chen pun terpaksa menerima. Saat itu, Bei Chen menggunakan sistem untuk melihat level asli Ackerman. Ternyata bukan level 25 seperti yang dia klaim, melainkan level 37. Bei Chen langsung menyadari bahwa Ackerman pasti memiliki rencana lain dan bukan sekadar mencari pembawa barang. Di sepanjang perjalanan, mereka terus-menerus menyingkirkan monster. Namun saat itu, mereka menemukan sebuah desa aneh. Sebuah desa aneh tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat mereka mendekati desa itu, cahaya merah menyala dari rumah-rumah di kedua sisi. Lalu beberapa bola api meluncur ke arah mereka. Ackerman segera melindungi Bei Chen, mengangkat tongkat sihirnya untuk menyerap sihir bola api yang dilepaskan oleh monster-monster itu. Saat itu, Ackerman tersenyum lebar. Berani-beraninya pamer sihir api di depanku. Seorang penyihir api, kelihatannya monster yang bersembunyi di rumah-rumah. Tidak cukup pintar, saat sebagian besar bola api telah diserap oleh Ackerman. Seekor serigala iblis tiba-tiba keluar dari rumah, dengan tombak di tangan, menyerbu ke arah Ackerman. Namun jelas Ackerman telah bersiap sebelumnya. Dia langsung melempar tongkat sihirnya ke arah serigala iblis itu. Sebelum serigala itu sempat bereaksi, tongkat sihir itu meledak. Sekejap saja, seluruh desa ditelan oleh api. Setelah api padam, Bei Chen dan Ackerman menemukan sebuah tubuh aneh di tengah desa. Tubuh itu masih beku meskipun telah terkena suhu 2000 derajat. Saat mereka masih kebingungan, Bei Chen tiba-tiba menyadari sumur tua di belakangnya.
memancarkan cahaya biru. Saat Bei Chen membuka penutup sumur, Ackerman langsung terkejut dengan apa yang dia lihat. Karena di dalam sumur itu ada sebuah portal tingkat tinggi level 60. Namun monster serigala itu jelas tidak memiliki kemampuan untuk membuat portal seperti itu. Artinya, di desa ini, ada monster lain yang lebih kuat dan berbahaya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka memutuskan untuk segera pergi. Namun saat itu, seluruh desa tiba-tiba diselimuti es dan salju. Kemudian suara tawa aneh terdengar dari belakang mereka. Hanya mendengar suara itu saja membuat jiwa mereka gemetar. Segera, seorang lik pria dengan rantai emas besar muncul di depan mereka. Ini adalah monster dengan level tertinggi yang pernah ditemui Bei Chen sejak keluar dari desa pemula. Seorang Raja Lik level 72. Makhluk ini adalah penyihir yang secara sukarela menjadi makhluk andit melalui sihir hitam. Memiliki kemampuan untuk kebal terhadap semua serangan fisik. Perbedaan level yang sangat besar ini membuat Ackerman langsung kehilangan keinginan untuk melawan. Dia langsung menciptakan sihir bola api dan menembakkannya ke arah Lik. Namun Lik dengan santai mengibaskan tangannya dan menyerap semua sihir bola api itu. Yang tidak disangka adalah Ackerman ternyata menyembunyikan inti sihir di dalam bola api. Tanpa persiapan, tubuh Lik langsung tertembus. Ackerman memanfaatkan momen ini untuk menarik tangan Bei Chen dan melarikan diri. Karena dia tahu ledakan dari inti sihir hanya dapat menahan Lik selama kurang dari 10 detik. Namun Bei Chen mulai merasakan darahnya mengalir deras dan mendidih. Apakah ini rasa takut? Tidak, itu lebih seperti kegembiraan. Tiba-tiba, sebuah dinding es setinggi 2,5 meter muncul dari tanah dan menghalangi jalan mereka. Dinding itu mulai menjulang lebih tinggi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hingga akhirnya mengurung Bei Chen dan Ackerman. Kini mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tetap di sini, mereka akan membeku sampai mati, seperti para pemburu yang telah terjebak sebelumnya. Selain itu, Ackerman menyadari bahwa semua energi magis di sekitar telah membeku, membuat sihir elemen apinya menjadi tidak berguna. Yang lebih buruk lagi, Lik kini telah mendekati mereka. Dengan menguasai sihir es dan api, Lik kembali menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dengan mengangkat tangan kirinya, dia langsung melepaskan kekuatan es yang luar biasa, menembak ke arah Bei Chen dan Ackerman. Bei Chen, dengan tubuhnya yang kuat, masih bisa menahan. Namun Ackerman di belakangnya, tidak bisa bertahan lebih lama. Suhu yang sangat dingin, membuatnya sulit bernapas. Melihat ini, Bei Chen langsung bersiap untuk bertarung. Namun untuk menyembunyikan identitasnya, dia memutuskan untuk menunggu hingga Ackerman pingsan sebelum menyerang. Namun pada saat itu, dari belakang Bei Chen tiba-tiba terdengar suara permintaan maaf Ackerman. Maafkan aku terlalu egois. Setelah kata-kata itu selesai, Ackerman mengeluarkan sebuah inti sihir dan menusukkannya ke tubuhnya sendiri. Untuk mencegah suhu tubuhnya terus menurun, dia dengan tegas memilih untuk membakar energi magis dalam tubuhnya. Setelah itu, dia dengan cepat meluncur ke arah Lik, sambil melempar beberapa inti sihir lagi, disertai dengan ledakan yang dahsyat. Suara raungan naga besar terdengar dari balik asap. Kemudian seekor naga api level 52 muncul di depan mata Bei Chen. Melihat pemandangan itu, Bei Chen tertegun selama 2,5 detik. Dia tidak menyangka pria tampan Ekman ternyata adalah anggota klan naga. Lik yang melihat itu tertawa hingga mulutnya terbuka lebar. Karena klan naga, seperti manusia bumi, memiliki kemampuan untuk mendapatkan XP dengan membunuh musuh. Jika dia bisa menangkap Ekman untuk dibedah dan diteliti, mungkin sesuatu itu bisa diciptakan lebih awal. Saat Lik sedang larut dalam fantasinya, serangan napas naga Ekman sudah meluncur ke arahnya. Lik yang terkena serangan itu terbang terlempar seperti meteor. Meskipun api yang ditembakkan oleh Ekman dapat melelehkan es dan salju milik Lik, namun tidak bisa melukai Lik sedikit pun. Saat itu, beberapa tombak es tiba-tiba meluncur cepat ke arah Bei Chen. Bei Chen baru saja hendak menarik pedangnya untuk menangkis, tapi Ekman segera mengulurkan cakar naganya untuk menahan semuanya. Lalu, ia bahkan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Bei Chen. Apa yang dilakukan Ekman itu semua adalah untuk menepati janji yang pernah ia buat kepada Bei Chen. Aku pasti akan melindungimu. Namun, dengan serangan Lik yang terus datang bertubi-tubi, tubuh Ekman sudah dipenuhi tombak es seperti landak, dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Saat itu, Bei Chen memanggil nama Ekman dengan penuh tenaga. Tidak tahu sampai kapan Ekman bisa bertahan. Begitu tombak es yang menancap di tubuhnya mencair, luka-luka itu akan terus mengucurkan darah tanpa henti. Namun hingga saat ini, Ekman masih terus meminta maaf kepada Bei Chen. Seandainya aku bisa lebih kuat lagi, padahal aku sudah berjanji akan melindungimu dengan baik. Namun sekarang dia malah tumbang lebih dulu. Pada saat itu, Lik melihat seekor naga muda ternyata menjalin hubungan emosional dengan manusia. Ia mengejek Ekman sebagai orang bodoh. Kemudian langsung membentuk pedang raksasa es untuk membunuh keduanya. Mendengar permintaan maaf Ekman, barulah Bei Chen sadar bahwa ia telah salah. Sejak awal, ia sebenarnya sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Namun ia tidak melakukannya. Kini ia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Saat itu Bei Chen dan Ekman menatap pedang raksasa es yang meluncur cepat dari langit, seolah-olah menerima kedatangan kematian dengan tenang. Namun,
Tiba-tiba sudut bibir Bei Chen menampakkan senyuman yang aneh. Detik berikutnya, ia mulai mengumpulkan kekuatan. Dalam tatapan tidak percaya Ekman, kemudian tubuhnya melesat seperti kilat menuju pedang es. Lik melihat Bei Chen melesat ke arahnya. Dengan satu kaki melangkah di atas kaki lainnya, masih mengejek. Seorang pemula level 5 bisa melakukan apa sih? Namun, detik berikutnya, Lik terdiam kaget. Karena dengan satu tebasan Bei Chen, pedang raksasa es itu hancur dengan mudah. Penghalang es yang tebal juga hancur. Gelombang ledakan langsung menelan setengah tubuh Lik. Ekman yang melihat kejadian itu terpaku di tempat. Bagus sekali, aku sudah mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Ternyata kau menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Ketika Bei Chen hendak menjelaskan, tiba-tiba, banyak tanaman merambat muncul dari tanah, dan membelenggu Bei Chen dan Ekman. Sementara di sisi lain, tubuh Lik yang sudah hancur, perlahan kembali ke bentuk semula. Bei Chen melihat Lik yang hidup kembali sambil menggaruk kepala. Ia yakin sekali, barusan ia telah menghancurkan setengah tubuh Lik. Mendengar itu, Ekman menjelaskan kepada Bei Chen, tubuh Lik terbuat dari sihir. Serangan fisik biasa tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Baru saja ia selesai bicara, Lik tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mengancam Bei Chen untuk mengungkapkan bagaimana ia menyamar sebagai level 5. Namun saat itu, otot-otot Bei Chen tiba-tiba membesar, langsung memutus tanaman merambat itu. Lik terpaku selama 2,5 detik. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa merobek tentakel neraka dengan tangan kosong. Padahal itu adalah sesuatu yang bahkan para master level 100 pun tidak bisa melarikan diri. Sebelum Lik sempat bereaksi, Bei Chen sudah mengangkat pedang besar dan menebas kepalanya. Saat pedang besar itu jatuh ke tanah, seluruh daratan terbelah menjadi 2. Namun, meski begitu, Lik tetap hidup kembali. Dia terus bertanya kepada Bei Chen, siapa sebenarnya dia? Namun Bei Chen justru balik bertanya, tengkorak mati. Sampai sekarang, tidak ada satu orang pun yang bisa langsung tahu bahwa aku hanya level 5. Jadi hanya ada satu penjelasan, yaitu, kau adalah manusia bumi dengan sistem seperti aku. Menyadari identitasnya terungkap, dia segera menggunakan segala cara untuk melarikan diri ke hutan di belakang. Namun, hanya dalam sekejap, Bei Chen sudah mengejarnya, dan mengayunkan pedang besar untuk menjatuhkan Lik. Setelah itu, Lik pun langsung mengalami pukulan brutal sepihak dari Bei Chen. Bei Chen sudah lama menahan amarah, karena orang jahat seperti mereka telah membuat orang-orang baik seperti dia menderita. Melihat dirinya terus-menerus dihancurkan dan tidak bisa melarikan diri, Lik memanggil seorang prajurit kristal es untuk mencoba perlawanan terakhir. Namun di hadapan kekuatan absolut, semua itu sia-sia belaka. Ketika Lik hancur sekali lagi, Ekman yang menyaksikan dari samping menyadari bahwa dalam tubuh Bei Chen ada kemarahan yang luar biasa. Maka dia berteriak kepada Bei Chen, meskipun Lik kebal terhadap serangan fisik, tapi jika kau memblokir aliran sihirnya dengan kemarahan, kau akan bisa mengalahkannya. Namun Bei Chen dengan canggung mengatakan bahwa, dengan level 5-nya saat ini, dia tidak bisa menggunakan teknik kemarahan. Mendengar itu, mata Lik langsung bersinar penuh ide. Dia langsung menembakkan beberapa tombak es ke arah Bei Chen. Namun, Bei Chen dengan mudah menepis tombak es itu. Berhenti berjuanglah, sihirmu tidak mempan padaku. Namun, mendengar itu, sudut bibir Lik melengkung dengan senyuman jahat. Namun seranganmu juga tidak mempan padaku. Baru saja dia selesai bicara, dia menembakkan tombak es ke arah Ekman yang berada di belakang Bei Chen. Melihat hal itu, Bei Chen segera berbalik, dan berdiri di depan Ekman untuk melindunginya. Namun Lik, setelah mengambil jarak, tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia memanggil sebuah meriam sihir untuk membunuh Bei Chen dan Ekman. Dengan suara ledakan besar, sinar laser ditembakkan. Namun Bei Chen tetap tenang. Dia mengangkat permukaan beku di tanah, menggunakannya sebagai perisai. Pada saat itu, Bei Chen tiba-tiba menyadari, wajah Lik menunjukkan beberapa retakan. Dia segera mulai mengumpulkan kekuatan di kakinya. Detik berikutnya, tubuhnya melesat seperti roket menuju Lik. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga laser pun terbelah. Dia langsung mencekik leher Lik. Sepertinya tubuhmu penuh dengan luka. Jika retak seperti ini, berarti menghancurkanmu menjadi bubuk akan membuatmu tidak bisa pulih, kan? Baru saja dia selesai bicara, Bei Chen mencabut tulang kaki Lik. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia mengambil tulang kaki itu, dan menggosokkannya ke pedangnya. Benar saja, tubuh Lik, ketika berubah menjadi bubuk, tidak bisa beregenerasi lagi. Bei Chen mengambil kesempatan ini untuk menggunakan ramuan, untuk menyembuhkan luka Ekman. Namun, baru saja Ekman kembali ke bentuk manusia, dia langsung berjalan ke arah Lik, dan mulai menyuntikkan sihir ke dalam tubuhnya, untuk memaksa Lik mengungkapkan siapa rekannya. Namun, saat Lik berteriak kesakitan, dari mulutnya keluar sebuah medali bundar. Bei Chen mengambil medali itu, dan melihat ada tulisan bumi di atasnya. Namun pada saat itu, Lik tiba-tiba tertawa gila, sambil giginya mulai memancarkan cahaya biru. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Detik berikutnya, lokasi tempat semua orang berada langsung meledak dahsyat. Ketika malam tiba, beberapa orang dengan perilaku aneh datang ke lokasi ledakan. Ternyata mereka semua adalah manusia bumi dengan sistem pendukung.
Mereka tidak percaya bahwa Lik memilih untuk meledakkan diri di sini. Bagaimanapun, dia menjadi Lik karena takut mati. Namun ledakan ini sangat kuat, hingga bahkan menghancurkan semua jejak musuh. Yang lebih membingungkan adalah, kenapa lokasi ledakan berada 2 km dari tempat pertempuran Lik. Ternyata, saat Lik hendak meledakkan diri, Bei Chen merasa kakinya gatal, lalu menendang kepala Lik, tanpa disadari. Tindakan ini menyelamatkan nyawa mereka. Setelah pertempuran hidup dan mati ini, hubungan Bei Chen dan Ekman semakin dekat. Mereka mulai mengungkapkan rahasia masing-masing. Ternyata Ekman adalah naga, yang diciptakan oleh Dewi Kegelapan Gael. Sementara Bei Chen mengakui dirinya sebagai manusia bumi. Namun Ekman tidak merasa takut karenanya. Sebaliknya, Bei Chen justru khawatir bahwa identitasnya akan membawa bahaya bagi Ekman. Maka ia mengucapkan selamat tinggal kepada Ekman, dan kembali memulai perjalanan untuk naik level. Sementara itu, para manusia bumi misterius itu menemukan jejak darah naga di tempat ledakan Lik. Mereka memutuskan untuk melakukan apapun demi menemukan naga itu. Di saat yang sama, Bei Chen tiba di kota berikutnya, kota kejahatan, di mana para narapidana berat seluruh benua dikurung. Dikatakan bahwa banyak iblis bumi juga dipenjara di sana, dan di bawah kota kejahatan adalah ruang bawah tanah terbesar di benua utara. Namun, ketika Bei Chen baru saja tiba, dia menyadari bahwa dirinya tidak punya uang, bahkan untuk membeli makanan dasar di sana. Akhirnya, dia hanya bisa bergabung dengan tim konstruksi untuk mengangkat batu bata. Namun, saat itu juga, sebuah papan iklan menarik perhatiannya, dan orang yang memegang papan itu adalah Ekman. Bei Chen merasa seperti menemukan penyelamatnya. Dia langsung membawa Ekman menjauh dari kerumunan. Bei Chen melihat rumah besar seluas 20.000 meter persegi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ekman ternyata seorang miliuner tersembunyi. Namun, Bei Chen tetap menolak undangan Ekman untuk membentuk tim, karena sebagai manusia bumi, dia hanya bisa diam-diam meningkatkan levelnya. Namun, Ekman memberitahu Bei Chen bahwa dia memiliki cara yang memungkinkan Bei Chen menggunakan kekuatannya tanpa dicurigai. Segera, Ekman membawa Bei Chen ke asosiasi pemburu untuk mendaftarkan identitasnya. Namun, Bei Chen seperti orang kikuk, mengikuti di belakang Ekman, dan dalam tahap evaluasi, dia langsung menghancurkan batu penguji. Ketika semua orang mengira Bei Chen sedang membuat kekacauan, Ekman melangkah maju, dan memberitahu mereka bahwa Bei Chen adalah prajurit dari suku Boltra, suku kecil yang berasal dari pulau terpencil yang sangat tandus. Mereka terlahir dengan kekuatan bertarung yang luar biasa, dan merupakan keturunan Raja Pedang, salah satu dari 4 pahlawan besar. Begitu Ekman selesai berbicara, pandangan semua orang terhadap Bei Chen langsung berubah menjadi hormat. Adapun tindakan menghancurkan batu penguji, itu karena dalam pandangan garis keturunan Raja Pedang, semua alat sihir adalah hal yang terlarang. Akhirnya, di bawah perlindungan Ekman, Bei Chen menjadi seorang ksatria pelindung. Sejak saat itu, Bei Chen tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya, dan dia bisa dengan bebas membunuh monster untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dalam pertempurannya dengan monster, dia menciptakan keterampilan 5 tebasan petir. Bei Chen terlihat berlari di antara kelompok monster sambil mengayunkan pedang besar. Meskipun gerakannya sangat cepat, namun kekuatannya agak kurang. Tetapi itu juga menjadi keuntungan, karena dia bisa mengumpulkan monster yang hampir mati ke dalam satu tempat. Detik berikutnya, semburan api yang ganas menyerang titik berkumpulnya monster. Kemudian sinar hijau keluar dari tubuh monster yang mati. Sinar hijau ini adalah energi roh. Hanya monster yang mati di tangan naga yang menghasilkan benda seperti ini. Meskipun energi ini tidak berguna bagi Bei Chen, namun bagi Ekman, itu adalah hasil yang besar. Karena naga tidak bisa mendapatkan pengalaman, mereka hanya bisa melakukannya, terus-menerus menyerap energi roh dari yang mati untuk naik level. Namun untuk menyerap energi roh dibutuhkan inti naga. Tetapi jumlah energi roh yang bisa diserap naga setiap hari memiliki batas maksimum. Jika menyerap terlalu banyak, mereka bisa mati kekenyangan. Ekman memberitahu Bei Chen bahwa naga setidaknya bisa hidup selama 1000 tahun, sehingga kebutuhan energi roh mereka terus meningkat. Namun naga adalah ras yang sangat menghormati kekuatan. Mereka tahu bahwa menyerap sedikit demi sedikit tidak akan cukup untuk naik level dengan cepat. Jadi kebanyakan naga akhirnya jatuh menjadi naga iblis. Kemudian mereka mulai membantai makhluk hidup tanpa pandang bulu, dan mengumpulkan energi roh yang diperoleh ke dalam sebuah sumur energi roh. Orang-orang menyebut tempat itu sebagai sarang naga. Namun Ekman tidak tahu bahwa sarang naga sekarang sudah dikuasai oleh manusia bumi, dan mereka secara rutin membawa para narapidana dari kawasan miskin ke sarang naga untuk dijadikan bahan eksperimen. Setelah 20 tahun penelitian, mereka berhasil menanamkan sistem buatan ke dalam tubuh manusia. Sistem ini memberikan kekuatan bertarung yang besar. Namun kelemahannya adalah tidak bisa naik level. Dan untuk menyempurnakan sistem buatan ini, mereka membutuhkan inti naga. Namun sejauh ini, manusia bumi dan naga adalah sekutu, sehingga mereka tidak bisa gegabah melakukan eksperimen. Namun kini telah muncul seorang pengkhianat dari naga, sehingga mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari naga yang membunuh Lik tersebut. Mereka segera memeriksa setiap asosiasi pemburu,
untuk mencari data pemburu dengan performa luar biasa. Namun setelah satu putaran pemeriksaan, mereka tidak menemukan pemburu tingkat tinggi yang mencurigakan. Namun pada saat itu, sebuah berita di koran menarik perhatian para penyelidik. Ada foto Bei Chen dan Ekman yang tercetak di sana. Namun para penyelidik segera menggelengkan kepala. Itu pasti bukan mereka. Level mereka terlalu rendah dan terlalu mencolok. Bei Chen dan Ekman memilih bertindak mencolok karena mereka ingin cepat meningkatkan popularitas. Dan untuk meningkatkan popularitas mereka harus bekerja sama dengan tim lain untuk menonjolkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, identitas Bei Chen akan diakui. Cerita tentang para pahlawan akan menyebar. Hanya dengan cara itu mereka memiliki kesempatan bertemu Dewi. Untuk menjaga kesan misterius, Ekman memutuskan untuk hanya bekerja sama dengan setiap tim satu kali. Saat ini, para pemburu yang ingin bekerja sama dengan keturunan Raja Pedang sudah antre panjang. Ekman yakin bisa membuat Bei Chen menjadi pemburu paling terkenal di kota ini. Hari ini adalah pertama kalinya mereka berburu di ruang bawah tanah bersama tim lain. Sekelompok orang dengan cepat menyelesaikan monster kecil dan mencapai inti ruang bawah tanah. Di sana, sebuah tombak suci muncul di depan mata mereka. Jika relik suci ada di sini, itu berarti laba-laba raksasa ini adalah penguasa ruang bawah tanah. Namun, saat Bei Chen melihat ukuran laba-laba itu, dia menunjukkan ekspresi ragu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat itu, Kapten Tim, Huang Mao, mengangkat tombaknya dan menyerang laba-laba itu. Dalam sekejap, laba-laba itu kehilangan 4 kakinya. Kemudian, tombak mematikan Huang Mao menusuk kepala laba-laba. Dengan serangan itu, laba-laba langsung mati. Semuanya berjalan terlalu lancar. Namun, saat Huang Mao hendak merayakannya dengan teman-temannya, tiba-tiba, sosok rekannya, Martin, menghilang begitu saja. Ketika Huang Mao menoleh, dia langsung terkejut dan jatuh ke tanah. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan.